Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang akan datang untuk menghakimi dunia dan menjemput orang yang percaya sebagaimana janjinya, saudara. Nah saudara, sebuah cuplikan video yang saya ingin perlihatkan kepada saudara. Seorang yang tidak percaya Tuhan Yesus, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Awalnya saudara, dia berkata, apa itu? Alkitab buatan manusia. Tetapi dia melihat cara hidup dari orang-orang yang percaya, yang terus sabar, saudara. Dan mulai membaca buku-buku rohani dan Alkitab. Lalu kemudian dia mengambil kesimpulan bahwa Alkitab itu bisa dipercaya. Dan apa yang terjadi? Dia memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Tanpa lama-lama, kita langsung melihat saja pernyataannya, saudara. Saudara lihat sendiri yang disampaikan. Saya hanya juga mengutip dari media sosial. Dan saudara lihat pernyataan dia langsung, Selamat menyaksikan, saudaraku. Silahkan share untuk memberkati saudara seiman. Dan sekali lagi, kesaksian ini khusus untuk saudara seiman, dikhususkan saudara seiman, untuk membangun iman saudara-saudaraku sekalian. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mereka mengatakan kepada aku, Yesus datang ke bumi dalam bentuk manusia. came to earth in the form of a man, claimed to be God. How can that be? Yang mengaku sebagai Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi? Saya dibesarkan dalam agama yang mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Mereka meminta saya untuk percaya kepada Alkitab. Bagaimana saya bisa percaya pada sebuah kitab yang penuh dengan kesalahan? Bagaimana saya bisa percaya pada kitab yang ditulis oleh manusia? Saya menolaknya dan saya menolak mereka, tetapi mereka tidak menolak saya. Mereka terus kembali dan mengasihi saya dan menerima saya. Dan saya berdebat dengan mereka. Mereka bilang, baik Pastor, kenapa kamu tidak meneliti dan mencari tahu apakah Alkitab itu benar? Dan saya melakukannya. Saya membaca banyak buku, mereka memberi saya banyak buku. Dan mulai membaca, saya tidak bisa menyangkal. Dan melalui penelitian saya, menemukan bahwa Alkitab memang memiliki integritas. Dan Alkitab memang benar, bahwa Alkitab adalah memang firman Tuhan. Tepuk tangan. Dan sekarang saya harus berurusan dengan apa yang Alkitab katakan tentang siapa Yesus. Saudara tahu, saya ingat suatu saat di negara saya di Malaysia, di mana kami belum makan sepanjang hari. Dan kami tidak tahu di mana ayah berada, dan saya bertanya-tanya di mana Tuhan berada. Dan saya ingat melihat ke langit dengan tujuku mengepul berteriak berkata, Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau peduli bahwa kami menderita di sini? Dan mengingat bahwa satu-satunya jawaban yang diterima adalah keheningan yang MATI. Dan saya perlahan dengar air mata mengalir di mataku berkata, saya rasa Engkau tidak terlalu peduli denganku, jadi saya rasa saya tidak membutuhkan Engkau. Dan secara fisik dan terlintas di pikiranku, saya menempatkan Tuhan di laci. Saya membanting pintunya hingga dan memutuskan bahwa saya tidak akan melakukannya sendiri karena Tuhan terlihat begitu jauh. Saya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Dan kemudian saya belajar dari temanku bahwa kitab suci mengatakan, kitab ini memiliki integritas, mengatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Saya tahu itu. Saya tahu itu tidak sempurna, saya adalah orang berdosa. Dan kitab suci terus mengatakan bahwa dosa kita, bahwa dosa saya telah memisahkan saya dari Tuhan. Karena upah dosa adalah maut, berpisah dari Tuhan, dan saya mengerti. Karena upah dosa adalah maut, bahwa Tuhan yang jauh adalah pemisah, yang saya rasakan bagaimana saya bisa menyembuhkan itu. Bagaimana saya bisa memperbaiki itu? Saya ingin mengenal Tuhan. Saya ingin tahu bahwa Dia mencintaiku. Saya terus berjuang dan teman-teman saya terus mengundang saya ke acara di mana Injil dipresentasikan. Saya seorang gadis yang suka datang ke pesta, dan yang harus mereka katakan adalah, Astra, ada pesta di kampus, kamu mau datang? Ya, saya datang.
Jadi suatu hari saya pergi dan saya masuk, tapi saya tidak juga I walked berbohong, itu adalah sebuah konser. Well, they did lie. Was it concert? David sedang main hari itu. Mereka menempatkan saya tepat di tengah, di depan. Right down smack the center up front. Jadi jika saya ingin pergi, saya tidak bisa. Saat istirahat saya, Sandy mengeluarkan sebuah buku kuning. Apakah kamu tahu apa buku itu? 4 buku kitab suci. Dia mengatakan, Hasna, sudahkah kamu melihat buku ini? Dan saya berkata, tidak, saya tidak tahu. No, I haven't. Should you eat Mau it? kakak? Dan saya berniat sepenuhnya untuk membuangnya saat seperti malam itu, dan saya melakukannya. Mereka terus mengatakan kepada saya tentang Yesus. Mereka berkata, Hasna, tahukah kamu bahwa Yesus berkata dalam Alkitab bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Jika kamu ingin mengetahui kebenaran, jika kamu ingin bersama Tuhan, maka Yesus adalah jawabannya. Then Jesus is the answer. Akhirnya saya sangat kesal dengan mereka dan saya meminta mereka tutup mulut dan menjauh dari saya. And they did. Mereka melakukannya sebagai ganti mereka memberi saya sebuah Alkitab. Mereka berkata, Hasna, maukah kamu membaca ini? Maukah kamu tutup mulut? And they Dan continued. mereka terus berdoakan saya ke dalam kerajaan Elohim. Saya tahu itu kemudian. Sandy berdiri dan berkata, tolong doakan untuk teman Malaysia saya, Hasna, dan mereka melakukannya. Meeting and said, Hasna. Tell her go. Please pray for Revelation and Hasna. And they did. Dan saya sangat senang mereka melakukannya. Karena satu malam jam 2.30 pagi saya mengeluarkan Alkitab itu karena hal itu mengganggu saya. And I read. Dan saya membaca dan di dalam Alkitab itu saya menuju ke Yohanes 3:16. And in John 3:16, Dan dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, he gave sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, so that supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, saudara, luar biasa kesaksian daripada wanita ini, ya, walaupun dia keras hati tetapi akhirnya menerima Tuhan Yesus dan percaya bahwa Alkitab punya integritas dan memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, silahkan share kesaksian ini untuk memberkati saudara kita semua. Tuhan Yesus memberkati.